there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu merujuk pada proses untuk memahami karakteristik, pola perilaku, kemampuan, dan kebutuhan seseorang dalam konteks tertentu. Pemahaman ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dan interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Tujuan pemahaman individu. Tujuan utama dari pemahaman individu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan seseorang, sehingga dapat diberikan dukungan atau pendekatan yang sesuai dalam pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan pribadi. Pemahaman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara individu, membantu pencapaian potensi maksimal, serta memfasilitasi penyesuaian diri dalam berbagai situasi. Manfaat pemahaman individu. 1. Pengembangan potensi. Membantu individu untuk mencapai potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Peningkatan hubungan sosial. Memperbaiki interaksi sosial antara individu dengan mengenali kebutuhan dan perbedaan yang ada. 3. Kesejahteraan mental. Mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional individu dengan memahami perasaan, kecemasan, dan harapan mereka. 4. Pengambilan keputusan yang tepat. Membantu pihak lain seperti pendidikan atau mengajar dalam memberikan keputusan yang lebih tepat terkait dengan kebutuhan atau tugas individu. Aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu. 1. Perkembangan individu meliputi perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Pemahaman ini mencakup tahapan-tahapan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal, genetik, emosional, maupun eksternal atau lingkungan sosial. 2. Perbedaan individu. Mayoritas variasi individu dalam hal kepribadian, gaya belajar, minat, nilai, kemampuan, dan cara berpikir. Memahami perbedaan ini penting agar bisa memberikan pendekatan yang sesuai dalam pendidikan atau interaksi sosial. 3. Kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual yang berbeda-beda. Pemahaman mengenal kebutuhan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan perkembangan individu. Perkembangan individu. Pemahaman tentang perkembangan individu mencakup proses perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Proses ini biasanya dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari masa bayi, anak-anak remaja, dewasa muda, dewasa hingga usia lanjut. Perbedaan individu. Aspek perbedaan individu mayoritas keberagaman dalam cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya visual, auditor, kinestik, tingkat kecerdasan yang bervariasi, dan respon emosional yang juga tidak sama. Dalam konteks pendidikan misalnya, pemahaman mengenai perbedaan individu, kemungkinan guru atau pendidikan untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu pula dalam dunia pekerjaan, pemahaman tentang perbedaan individu dapat membantu dalam penempatan peran atau tanggung jawab yang sesuai serta meningkatkan efektivitas tim. Kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan yang unik, baik yang bersifat fisik, misalnya kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, kesehatan, emosional seperti rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan, maupun psikologi termasuk kebutuhan akan perkembangan diri, pencapaian tujuan, atau kepuasan kerja. Dalam teori motivasi, Abraham Maslow menemukan bahwa kebutuhan manusia berlenjang mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan akan dikonstelasi diri. Pemahaman mengenal kebutuhan individu yang bersifat holistik ini dapat membantu orang lain seperti orang tua, guru,
atau atasan untuk memberikan dukungan yang lebih tepat, sasaran, dan efektif. Pengertian preskripsi. Preskripsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi dan pemberian makna terhadap informasi yang diterima oleh indera. Dengan kata lain, preskripsi adalah cara kita memahami dan menafsirkan dunia di sekitar kita berdasarkan rangsangan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecapan. Proses preskripsi. 1. Penerimaan rangsangan. Pada tahap ini, indera kita menerima rangsangan dari lingkungan sekitar seperti cahaya, suara, bau, rasa, atau sentuhan. 2. Organisasi informasi. Setelah rangsangan diterima, otak mulai mengorganisasi informasi tersebut untuk memudah pemahaman. Ini termasuk pengelompokan, pemilihan, dan penyusunan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. 3. Interpretasi. Tahap terakhir adalah pemberian makna pada informasi yang diterima. Proses ini melibatkan penggunaan pengalaman, nilai-nilai, serta pengetahuan sebelum untuk menafsirkan dan memberi arti pada rangsangan yang diterima. Faktor-faktor yang mengaruhi preskripsi. 1. Faktor fisik. Kondisi fisik individu seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau tingkat kelelahan dapat mempengaruhi cara seseorang menerima dan menafsirkan rangsangan. 2. Pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang dimiliki individu akan mempengaruhi cara mereka memahami dan menilai dunia sekitar. Pengalaman yang berbeda dapat mengarah pada preskripsi yang berbeda terhadap hal yang sama. 3. Kondisi emosional. Perasaan atau keadaan emosional seseorang dapat mempengaruhi cara mereka mempreskripsi sesuatu situasi. Misalnya, seseorang yang sedang marah mungkin akan melibati situasi secara lebih negatif. 4. Faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai normal dan kebiasaan budaya juga mempengaruhi cara kita menafsir informasi. Preskripsi seseorang terhadap situasi atau objek tertentu dapat berbeda berdasarkan latar belakang budaya dan sosial mereka. 5. Kebutuhan dan motif. Kebutuhan pribadi dan motif individu seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dapat mempengaruhi fokus perhatian dan interpretasi mereka terhadap rangsangan. Sifat-sifat preskripsi. 1. Subjektif. Persepsi bersifat subjektif, artinya setiap orang bisa memiliki cara yang berbeda dalam memahami situasi atau objek meskipun mereka menghadapinya bersama. 2. Tergantung pada konteks. Persepsi seseorang bisa berubah tergantung pada konteks situasi atau latar belakang, tempat, dan waktu. Informasi yang sama dapat persepsi secara berbeda jika konteksnya berubah. 3. Selektif. Persepsi cenderung selektif, artinya individu hanya akan fokus pada informasi yang relevan atau sesuai dengan perhatian dan minat mereka, sedangkan informasi yang tidak relevan sering diabaikan. 4. Berubah-ubah. Persepsi dapat berubah seiring waktu atau pengalaman baru. Apa yang kita persepsikan saat ini mungkin perbedaan dengan apa yang kita persepsi sebelumnya. Dampak persepsi. 1. Dampak positif. Pengambilan keputusan yang tepat. Persepsi yang tepat dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan tepat, terutama dalam situasi yang membutuhkan penilaian cepat. Hubungan sosial yang lebih baik. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap orang lain, itu dapat meningkatkan hubungan sosial dan kerjasama. 2. Dampak negatif. Salah paham atau konflik. Persepsi yang salah satu perbedaan dapat menimbulkan salah paham dan konflik baik dalam hubungan pribadi maupun dalam lingkungan profesional. Bisa dan stereotip. Persepsi yang dipengaruhi oleh biasa atau stereotip dapat merenungkan objektivitas dan memperburuk diskriminasi atau ketidakadilan adil dalam masyarakat. Pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial adalah pola tindakan yang dilakukan individu dalam konteks interaksi dengan individu lain, kelompok, atau masyarakat yang mencakup aspek kerjasama, komunikasi, konflik, dan adaptasi sosial. Aspek perilaku sosial. 1. Kognitif. Pemikiran dan pemahaman individu tentang orang lain dan situasi sosial. Contohnya adalah persepsi dan penilaian terhadap perilaku orang lain. Kedua, afektif.
Emosi dan perasaan yang terlibat dalam interaksi sosial, misalnya rasa empati, kasih sayang, atau marah. 3. Kognitif atau perilaku. Tindakan nyata yang dilakukan individu dalam konteks sosial, contohnya berbicara, menolong, atau menjauh seseorang. Mekanisme perilaku sosial, imitasi. Meniru perilaku orang lain, terutama dari figur yang dianggap penting. 2. Sugesti. Penerima pengaruh orang lain tanpa proses kritis, biasanya dalam situasi emosional. Ketiga, identifikasi. Mengadopsi perilaku atau nilai orang lain sebagai bagian dari sendiri, konformitas. Keempat, konformitas. Menyesuaikan perilaku dengan normal atau aturan kelompok. 5. Empati. Kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain yang mempengaruhi tindakan sosial. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. 1. Faktor internal. Kepribadian ekstrovert atau cenderung lebih aktif secara sosial daripada introvert. Nilai dan keyakinan. Pandangan hidup yang dipegang individu mempengaruhi cara berinteraksi. Pengalaman masa lalu, pengalaman baik atau buruk dengan orang lain. 2. Faktor eksternal. Lingkungan sosial, norma, nilai dan budaya masyarakat, keluarga, pola asuh orang tua dan hubungan keluarga. Media, paparan informasi atau perilaku yang ditampilkan di media sosial atau televisi. Kelompok sosial, tekanan atau dukungan dari kelompok teman atau komunitas. Perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku sosial terjadi ketika seseorang mengadopsi pola tindakan baru akibat pengalaman, pendidikan, atau pengaruh sosial.